jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kajian pagi ini saya akan sampaikan bahasan tentang yaitu adab berbelanja ke pasar atau ke supermarket atau juga ke tempat-tempat perbelanjaan yang lainnya. Sekarang pasar itu semakin berdekatan. Tiap 100 meter pasar, itu namanya supermarket, mall dan sebagainya. Nah, kita ternyata banyak yang kurang memperhatikan bagaimana adab atau tata krama sopan santun masuk ke supermarket atau tempat perbelanjaan. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Di panggonan sing paling diremeni Gusti Allah teng dhuwur bumi niki itu masjidnya. Maka sukalah ke masjid. Wa bughatul bilad ilallahi aswaquha. Sementara tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala di atas bumi adalah pasar-pasarnya. Nah, seneng yang diawe dhewe. Yang masjid atau yang pasar? Takono sing dodol gitu. Jelas tempat yang paling mulia, yang paling Allah suka adalah masjid-masjidnya. Maka jangan sampai kita tidak berangkat ke masjid. Makanya kita ini diberi oleh Allah kesempatan 5 kali berangkat ke masjid, agar kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah karena datang ke tempat yang dicintai. Siapa yang datang ke tempat yang dicintai oleh Allah, maka dia pun juga dicintai oleh Allah. Kalau kita ke pasar, tujuannya apa? Belanja. Apa? Mejeng. Nah, itu gitu menang. Kalau ke pasar tujuannya baik, ya masih baik-baik saja. Tapi ketika kita ini dolan yang pasar cuman bermain-main saja, nge-mall, ini kan, selfie dan sebagainya, jadi kita termasuk bagian daripada yang terburuk dari pasar itu. Makanya mari kita kaji dari sekian banyak keterangan ulama, dapat kita simpulkan ada beberapa adab atau tata krama agar kita jauh dari berbagai macam kesalahan, berbagai macam kezaliman, dan berbagai macam perbuatan dosa dan maksiat. Maka perhatikan, bila kita masuk pasar, satu, supaya jangan lama-lama di dalam pasar. Nah, ini mau itu kadang-kadang suwene yang pasar itu. Itu makanya jangan berlama-lama di pasar. Aku ki wong lanang yo ngeterke bojo yang pasar. Nah, nang rak wanti-wanti aja suwe-suwe tinggal mulih aku. Jadi jangan berlama-lama kalau di pasar. Kenapa? Karena kalau kita berlama-lama engko terus dadi rasan-rasan ngono kuwi karo bakule. Sampeyan pundi daleme? Mau pula bulak sente. Nah. Kalian gene Mas Pardi. Wah, kok sebelah ngriko. Tepang kali Mas Pardi niku. Nah. niku sing ngomong karo dalan niku lho. Nah. Karo dalan nek kita roh duit niku. Nah, dan sebagainya. Ngerasan-ngerasan lagi. Nah, ini jadi fitnah. Semula orang yang tahu sebuah kejahatan cuma satu orang, jadi banyak orang. Makanya nang yang pasar niku butuh wis cukup kendang mulai. Kenapa? Karena nikmat jagongan itu di pasar. Ketemu wong pirang-pirang, sijine nambahi, sijine nambahi. Enggak sengaja jadi asik kita rasan. Nah, kemudian tak itu saja.
Kadang-kadang kalau kita ke pasar itu saling membanding-bandingkan, lambimu apik men. Nah, sadolnya wong to. Wah, yo kudu apik men to yo kok kowe tambah ketok kinclong. Nah, akhirnya saling membangga-banggakan. Nah, saling pamer. Yang warungnya gelangnya pitu tinggu kabeh. Nah, ini loh. Jika Anda mampu, janganlah menjadi orang yang pertama kali masuk pasar. Dan jangan pula jangan menjadi yang terakhir darinya. Jadi wong sing paling dhisik mlebu pasar. Kan ojo sing keri dhewe. Kenapa? Wong pasar niku daya curiganya luar biasa. Saya itu pernah ada tamu. Anggere mlebu pasar sik dhewe ning ngesor bangune ana kembang setamak. Kemudian curiga, sing nyandet sapa iki? Mesti sing gawe ngene iki sapa? Akhirnya curiga. Semono kok sing kari dhewe mencurigai sapa sing kelangan wingi sapa? Curigai mesti sing metu kari dhewe. Nah, jangan sampai kita tuh menjadi orang yang paling dhisik mlebu pasar, ya aja sing paling keri metu dhewe. Nek buka dasar niku aja sik dhewe. Lah terus piye? Akhirnya kok bareng-bareng kan. Contoh, buka mulai jam 8, datanglah jam 8 lebih setengah menit gitu. Kemudian pulanglah, kalau pulang jam 4, pulanglah sebelum asar. Nah, itu. Sehingga masih sempat sholat asar. Ini. Kemudian kenapa tidak boleh datang awal? Enggak haram sih hukumnya. Ini namanya adalah adab seyukyahnya. Ini keutamaannya. Karena pasar itu adalah ma'rakatus setan, tempat perangnya setan. Jadi gini setan perang itu neng pasar. Wa biyayun sapurayatu, dan di pasar pula ditancapkannya lah bendera setan. Jadi nek pengen ngerti panji setan tuh neng pasar. Tempat bertempurnya di pasar, peperangannya di pasar, benderanya pun dipasang di pasar-pasar. Hadis sahih riwayat Muslim nomor 2451. Ini Pak Ibu yang berbahagia, sama mak-mak ini perhatikan. Jangan sampai nek nyang pasar terlalu pagi, mulia aja terlalu sore. Jadi datanglah jam-jam yang neng pasar ketika Anda masuk, wong wis oke. Nek blonjo ya aja surup-surup. Nah, kemudian nek neng pasar aja suwe-suwe. Gek ndang mulih. Cukup butuhe segera pulang. Nah, jangan sing nunggu nganti sel. Jebule ditunggu lagi ngobrol karo karo koncone. Iki yang kadang-kadang emak-emak ini susah meninggalkan. Maka tolong yang sudah ngaji hari ini, kalau ke pasar jangan berlama-lama. Oke? Dong. Sing protes apa? Padha wae. Pokoke nek buka warung jangan ke pagi-pagian. Jam yang standar saja. Nah, tutupnya aja wengi. Artinya apa di sini itu? Sempatkan sholat subuh dulu nang pasar itu. Bar subuh lagi budal. Aja mangkate jam 2 bengi, mulai jam 7 lagi sholat duha, udah sholat subuh tuh nih. Jadi datanglah gitu, ke pasar itu setelah sholat subuh. Jangan mulai bare asar urung sholat asar. Subuh asar ini sholat yang paling istimewa. Dikatakan namanya sholat apa namanya? Sholatul wusta. Sholat yang paling utama. Meskipun semua sholat utama, tapi ada yang sangat utama, yaitu subuh sama asar. Nah, yang kedua,
Banyaklah berzikir ketika kita mulai masuk pasar. Masih ingat zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca. Kenapa? Kita masuk tempat perangnya setan. Zikir itu zikir yang paling takuti oleh setan. Sopo sing maca zikir itu sedina ping 100, isuk maca 100, maka sampai sepanjang siang tidak akan diganggu oleh setan. Bahkan tak dapat dibayarkan oleh setan. Nah, baca mlebu pasar maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Termasuk masuk rumah makan. Nek jenengan maca niku kok panganane jek enak, berarti niku wajar. Ana panganan rame. Sedaya Pak Badi. Rame. Nah. Iki coba engko maca la ilaha illallah wahdahu la beda rasane. Coba nang percaya. Jadi bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rame pul kebua macane kok ora enak, berarti nek sing ra wajar. Undang nang Solo jenenge mie pocong. Ana sing tuku nang jare cedak nggen dandange sabluk itu ana pocongane. Setan yang diprewangane. Dia ngerene wong godhog didoni juh. Nah, kuwi wong sing nglebon demit iso nyawang demit bisane. Nah, jadi begitu itu. Dan kita ya memang ada ayat yang mengatakan manusia itu kerjasama dengan setan. Nah, biar kita nggak kena pengaruhnya di pasar-pasar mereka, maka jangan sampai kita kemudian lupa neng yang pasar dzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah. Wahdahu maha esa, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Lahul mulku, baginya kerajaan. Walahul hamdu, dan segala puji. Yuhyi, yang maha menghidupkan. Wa yumitu, dan yang maha mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, insyaallah kalau kita baca itu kita akan aman. Nah, ya jopeh kita mau sojo suwe-suwe tetep kok. Kenapa? Di tempat yang berbahaya itu kon ceket. Ojo malah berlama-lama. Kalau kita sudah tahu ini tempatnya ini bisa membahayakan kita, jangan berlama-lama. Nanti kita bisa paling tidak kena pengaruh bahayanya. Godaan setan tadi itu. Insyaallah kalau kita berzikir tadi kita akan diselamatkan dari fitnah. Nek wong rasan-rasan gendang ngalih. Kan biasanya wong bakul itu nek ora beriman ora dikir itu apa? Ngelek-ngelek dagangane wong liya apa apik-apik. Nek elek. Aja blonjo ngene kae. Kayak anu ngene-ngene sebagainya. Akhirnya kita juga kena fitnah. Padahal ia tidak sebagaimana dituduhkan. Jarang wong pasar dodol itu memuji. Wah, itu dagangannya pun saya nih kok nggih. Sami kalih ngrikilah ngono. Jarang ngono kuwi. Monggo tumbas ngrika tenapa-napa saya mawon. Kan jarang gitu. Anake mesti sing dipewek barangnya dewi. Akhirnya orang itu menjadi dengki kepada yang lain. Ini adab pertama kita masuk ke pasar. Market ya pasar. Nang kono suwe-suwe apa? Nyawang sing dodol. Pak Abdullah jarona yang kerasan. Sing dodol ayu-ayu, kelambine ngepres gitu. Nah, body motor gede. Itu kan kerasan. Nah, entah kenapa nang omah ya ana sing disawang, tapi nek mlebu pasar kok seneng nyawang wong. Ya ora.
Oh, ora. Kejaba sing ngantuk ngomong. Ikilah itu. Nah, ini adab yang pertama.